Gaji PNS katanya kecil. Masa sih? Kira-kira 10 tahun kerja dapat berapa duit? Gede gak? PNS bisa kaya gak sih? Iya, tahun depan gaji PNS naik ya? Daripada berspekulasi, yuk mari kita hitung di sini. Selamat datang di Koma Channel. Gue tertarik bahas ini karena banyak banget orang yang nge-review gaji para ASN. Katanya kecil sih. Lapan masalahnya mereka membahas gaji awal-awalnya aja. Padahal pendapatan PNS itu selalu naik. Mereka gak ngitung tuh 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Nah di sini dihitung bro. PNS itu semakin lama ia bekerja, semakin gede duitnya. Nah di sini gue bakalan ngedemoin 10 tahun kerja lu dapat berapa duit. Gue ambil contoh konservatif deh ya. Gue ambil contoh konservatif. Konservatif itu maksudnya contoh paling bawahnya. Gue ambil SLTA. SLTA kejaksaan deh. Mumpung SLTA kejaksaan ngambil banyak banget nih, 4.400 tuh. Tenang, ini sumbernya gue ambil dari undang-undang lo. Jadi lu gak perlu khawatir dengan sumber yang gue ambil. Oke, umumnya pendapatan PNS itu ada 3 sumber, yaitu 1 gaji, 2 tunjangan, 3 uang makan. Gue bakal ngebahas konservatifnya lagi. Karena gini bro, di samping 3 elemen tadi, ada gaji 13, gaji 14, uang beras, tunjangan istri anak, THR, ya banyak lah sebenarnya. Tapi itu gak tentu. Gak tentunya gini, misalnya ya, supaya lu punya pandangan nih. THR, tunjangan hari raya. Tahun ini, THR PNS dan pensiunan tak full 100%. Berapa besarannya? Nah, THR PNS itu hanya 50% dari tunjangan. Kemarin lagi 100% tunjangan. Ya, bervariatif lah. Maka dari itu, gue bahas 3 parameter besar aja. Tapi kalau misalkan lu gak puas dengan angkanya, mungkin lu ngenilai, wah gak terlalu kecil bang, ya nanti gue kalikan 15%. Tapi sebenarnya gue yakin lebih besar daripada 15% sih. Itu sebagai alternatif dari pengganti gaji 13, gaji 14, THR, uang beras, tunjangan istri, anak, dan segala macamnya. Oke, sekarang kita demoin aja nih. Kita ambil SLTA ya tadi ya. Berarti kalau SLTA ada di golongan kedua kalau misalkan lu lulus di CPNS untuk formasi SLTA. Pertama, gaji nih. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Nah, di bagian lampirannya itu ada daftar gaji pokok PNS. Mungkin ya gue tau lah lu pasti bingung cara bacanya. Nih cara bacanya gini nih. Lu harus tahu dulu lu masuk ke golongan berapa. Ini kan ada, gue yakin lah ada orang yang nonton tuh bukan yang SLTA. Misalkan kayak S1, D3, banyak lah. Gue ambil contoh SLTA aja. Itu kan golongan awalnya 2A. Nah, kalau di CPNS ada di mana lu ya disebut masa percobaan lah. Itu selama 1 tahun. Makanya ada keterangan 0 MKG tuh. Nah, 0 MKG itu pasti ada di masa CPNS tuh. MKG itu singkatan dari masa kerja golongan. Dampaknya apa? Dampaknya ke gaji lu tuh, ya gaji lu dipotong 20%. Artinya lu dapat 80%. Tapi tenang kok, ini cuma 1 tahun doang. Nanti ketika setiap 2 tahun sekali ada yang namanya kenaikan gaji berkala. Nah, PNS tuh bakal dapat itu tuh 2 tahun sekali. Begini nih contoh konkretnya. Ini gue pindahin ke Excel aja deh. Gue langsung demoin ke Excel. Oke, sekarang gue udah pindahin. Nah, kita akan menghitung 10 tahun nih. Oke, ntar dulu ya. Nah, tahun pertama lu kerja, ini kenapa gue kasih kuning-kuning ini? Karena kuning-kuning ini tuh lu bakal dapat gaji yang kayak gitu. Misalnya masa kerja, ketika 1 tahun lu kerja, lu berada di 0 MKG. Nah, itu gaji lu sebesar 2.022.000. Nah, ketika telah menyelesaikan masa CPNS, lu bakal dapat gaji yang baru sebesar 2.054.000. Nah, ketika dapat di sini, berada di posisi ini, ketika 2 tahun sekali itu ada namanya kenaikan gaji berkala. Sehingga ketika lu berada di tahun keempat, lu tuh bakal dapat gaji 2.118.000. Nah, kenapa loncat di sini? Karena gini, setiap 4 tahun sekali itu lu bakal dapat kenaikan golongan. Tadi kan 2A tuh, sekarang jadi golongan 2B. Ketika 4 tahun, ini kan 1, 2, 3, 4. Harusnya di sini jadi sini.
2.277.000. Itu namanya kenaikan golongan. Kenapa ada contoh yang di sini? Karena mungkin aja orang itu terhambat golongannya, mungkin karena kena masalah atau apalah gitu ya. Tapi gue anggap kalian tuh ya gak ada apa-apa lah, gak ada masalah apa-apa. Jadi dapat gajinya terus 2.277.000 di tahun ke-6. Habis itu 2 tahun berselang itu dapat 2.349.000. Habis itu berselang, karena ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah ganti ke sini, lo naik ke golongan 2C. Oke, sekarang kita hitung nih. Oke, jadi gue jelasin sebentar aja ya. Ini untuk tahun pertama lu dapat 1.600.000. Nah ini kalau kita lihat nih ya, ini formulanya itu C7 kalikan 0,8. C7 ini kalikan 0,8. 0,8 itu artinya 80%. Ini nih, gue kasih keterangan di sini. Kenapa 80%? Seperti yang kata gue tadi bilang, kalau masa kerja lu masih dalam kategori CPNS ya, lu walau misalkan lu lulus CPNS nih tetap kategorinya itu CPNS. Ketika lu 1 tahun lah baru diangkat jadi PNS. Nah itu kalikan 80%. Gaji sama tunjangan itu 80%. Sehingga dapatlah 1.617.000 dari gaji golongan 2A. Habis itu kalikan dengan 12 karena 1 tahun 12, hingga hasilnya gini. Nah ini 2.054 dari mana? Dari sini nih. Ini gue pindahin yang kuning-kuning nih. Ini sebab itu gue kalikan dengan 12. Sehingga tahun kedua lu dapat 24 juta, tahun ketiga lu dapat 20 juta, tahun keempat lu dapat 25 juta, tahun kelima lu 25 juta, tahun keenam 27 dan seterusnya. Nah, kalau kita jumlahkan ya, total 10 tahun. Total 10 tahun berarti sama dengan sum ya. Sum kita drag aja di sini nih. Nah, dapatlah kesimpulan ketika lu 10 tahun kerja, kalau misalkan lu lancar-lancar aja kerjanya, hasilnya itu 260.939. Nah, tadi kan gue udah bilang ya, karena masih ada gaji 13, gaji 14, THR, uang beras, apalagi ya, tunjangan istri, anak, dan segala macamnya. Nah, kita misal pendapatan lainnya 15% lah ya, 15% setiap tahun per tahun. Sehingga kalau dikalikan 15%, ini 15%, itu ini kalikan dengan 15% ini ya. Nah jadi itu 39 tahun tuh bonus, bukan bonus sih, ya segala macam yang gue sebutin tadi, kayak gaji 13, THR, gaji 14, tunjangan anak, beras, tunjangan istri dan segala macamnya. Itu selama 10 tahun lu dapat 39 juta. Nah, kalau kita jumlahkan kedua ini, dapatlah angka 300 juta. Ini gaji nih. Masih gaji lu selama 10 tahun. Nah, sekarang ke tunjangan. Tunjangan itu tergantung dari lu ngejabat sebagai apa. Kalau SLTA plug nih ya, SLTA plug nggak ngubah sama sekali kelas jabatannya, ya lu berada di kelas jabatan 5. Tapi semisal suatu saat, misal pimpinan lu ngangkat lu ke tingkat yang lebih tinggi ya, kelas jabatannya maksudnya. Nah, bisa ke grade 6, 7, 8, ya berarti tunjangan lu bakal dinaikkan juga. Apakah mungkin naik, Bang? Sangat mungkin, karena ini perspektif gua tentang PNS yang ada di Indonesia. PNS di Indonesia akan memandang usia sebagai parameter kenaikan gaji. Sehingga ketika ada jabatan kosong, akan diisi oleh juniornya. Artinya gak selalu kelas jabatan 5 tuh, tergantung kondisi dari masing-masing kantor. Tapi ini hitung-hitungan konservatif lagi. Kita misalkan selama 10 tahun lu tetap berada di grade 5. Oke, sekarang gua hitung nih.
Nah, ini adalah daftar tunjangan. Lu berada di sini nih, yang SLTA nih. Kelas jabatan kelima. Tunjangan lu selama 1 bulan itu 3.134. Ini lebih gede ya, lebih gede daripada gaji lu. Sebenarnya yang paling gede di PNS itu tunjangannya, bukan gaji, bukan uang makan, tunjangan. Oke, sekarang kita hitung nih tunjangannya nih. Tunjangan. Oke, jadi gue bakal jelasin dulu dikit. Ini kan gue bilang kan kalau misalkan lu dalam masa CPNS itu kan 0,8 ya, atau 80% lah. Jadi C37 itu berada di ini grade 5. Nah, gaji lu itu berarti kan ini rumusnya nih, C37 kalikan 0,8 atau 80%, sehingga dapat 2.500.000 ini per bulan. Dikalikan dengan 12 yaitu 30 juta. Ini tahun pertama. Tahun kedua udah naik 3.134, itu kalikan dengan 12 hasilnya 37, dan seterusnya. Kalau lu tetap berada di grade 5. Tapi gue yakin pasti naik lah seiring bertambahnya usia lu. Nah, sekarang kita tambahkan nih total 10 tahun. Tisam ini nih. Nah, dapat angka 368.587.000. Ini selama lu kerja, lu dapat tunjangan 368 juta. Nah, kembali lagi karena kita nggak tahu berapa nilai tetapnya dari gaji 13, gaji 14, tunjangan, beras dan segala macam. Kita kalikan 15% aja. Jadi kalau kita kalikan dengan 15%, itu hasilnya 55.288.000. Nah, ini merupakan penjumlahan dari gaji 13, gaji 14, THR dan segala macamnya. Gue kalikan 15%. Sebenarnya pasti lebih besar lah, tapi ya udahlah, kita ambil angka konservatifnya aja. Terus kalau kita jumlahkan ini dengan ini ya. Nah, jadi tunjangan lu selama 10 tahun itu 423 juta sekian. Banyak banget. Ini gue kasih warna orange aja deh, biar ya ngebedain lah. Ini totalnya nih. Nah, sekarang ke elemen terakhir, yaitu uang makan. Nah, kalau uang makan utuh tuh dan tetap setiap tahun. Walaupun umur lu nambah, lu ada istri, nambah anak, uang makan tetap. Walaupun lu CPNS, misalkan CPNS nih ya tetap uang makan lu gak dipotong 20% tadi, tetap. Nah, untuk golongan 1 dan 2, uang makannya itu 35.000. Golongan 3 itu 37.000, golongan 4 itu 41.000. Nah, kan tadi kalau misalkan lu keterima di SLTA ya, berarti lu berada di golongan 2A. Nah, golongan 2A itu uang makannya 35.000. Oke, kita hitung nih. Oke, kita tahu bahwa 1 tahun itu ada 365 hari ya, 365 hari. Nah, ntar gue perbagus dulu. Dan 1 tahun itu juga ada 52 minggu. Nah, kalau uang makan itu sebenarnya dihitung ketika lu masuk. Ketika lu gak masuk ya lu gak dapat uang makan. Kita ambil contoh kejaksaan. Nah, kejaksaan itu 1 minggu itu lu libur 2 hari. Sehingga hitung-hitungannya kalau misalkan lu gak ada libur sama sekali, dan gak ada tanggal merah segala macam, lu gak cuti, lu gak sakit dan segala macam, itu 1 tahun itu lu bisa masuk 365 hari dikurangi 52 kalikan dengan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena kan
dalam 1 minggu kejaksaan itu libur Sabtu sama Minggu, sehingga kalikan 2 tuh, sehingga dapatlah angka 261 hari. Nah, 261 hari itu kita itu tuh berapa 10 tahun untuk uang makan ya. Untuk uang makan lu dapat berapa duit dari 10 tahun itu. Oke, kita hitung nih. Nah, jadi untuk uang makan itu kan satu harinya 35.000 ya. Dan itu gak ada potongan sama sekali. Habis itu gue kalikan dengan 261 hari. Nah, ini hitungannya dari sini nih, 261 hari. Nah, karena uang makan itu tetap, jadi ya setiap tahun lu udah pasti dapat 9.135. Bukan pasti sih. Ini belum, misalkan lu gak masuk tuh kan kepotong tuh. Kalau misalkan ada hari libur kan pasti libur juga, kepotong juga. Ini misalkan ya, karena kan bervariasi ya, libur setiap tahunnya tuh. Ini dianggapnya kalau misalkan lu gak ambil cuti dan gak ada libur. Jadi selama 10 tahun lu mungkin dapat segini. Selama 10 tahun. Nah, ntar ya gua kasih ini total 10 tahun. Lu dapat 91.350.000. Jadi untuk gaji selama 10 tahun lu dapat 300 juta. Untuk tunjangan lu dapat 423 juta. Terus untuk uang makan lu itu dapat 91.350.000. Habis itu kita jumlahkan semuanya, gaji, tunjangan maupun uang makan. Oke, kita ini moment of truth nih. Total pendapatan selama 10 tahun lu bakal dapat segini, bro. Segini nih. Ini tambahin semuanya, hasilnya 815.300 sekian. Apakah gede? Nah, ini tergantung perspektif lu, bro. Mungkin bagi warga Jakarta ya kecil lah ya. Tapi kalau di daerah-daerah angka segini fantastis loh. Fantastis. Belum lagi nih ya, untuk tahun-tahun kedepannya bakalan naik gaji lu, karena umur lu akan meningkatkan gaji lu atau menaikkan gaji lu atau pendapatan lu. Lalu dengar kabar gak sih kalau PNS itu bakal naik gajinya sebesar 8% di tahun 2024. Kan bagi lu nih yang CPNS terus diangkat. Nah, diangkatnya kan pasti tahun 2024. Sehingga gaji lu itu selama 10 tahun gak mungkin ini bakal merasakan tambahan 8% lah. Nah, gaji yang dimaksud tuh gue taksir sih gaji sama tunjangan sih. Jadi kalau kita kalkulasi ulang ya segini. Tahun 2024 kenaikan 8%. Jadi kalau kenaikan 8% ini kalikan dengan 0,08. Untuk untuk kedua ini ya, gaji sama tunjangan doang. Kalau uang makan kan tetap ini sama nih. Habis itu kita jumlahkan gaji yang sekarang ditambah dengan 8% pada tahun 2024. Karena lu kan pasti angkatan 2024 kalau misalkan lu lulus. Oke, kita jumlahkan sum nih. Kedua ini jumlahkan ini. Terus untuk ketiganya, oke, dapat. Jadi gaji lu ketika 10 tahun bakal dapat 324 juta. Tunjangan lu bakal dapat 457 juta. Terus uang makan tetap ya 91 ya, kecuali ada perubahan. Nah, oke, sekarang kita jumlahkan lagi nih. Jumlahkan gaji, tunjangan dan uang makan itu sebesar 873 juta 200 sekian. Dan gue yakin ini masih bisa lah untuk naik lagi. Ini kan masih 10 tahun ya. Kalau misalkan lu bekerja 20 tahun, mungkin lu bisa dapat 2M kali ya.
Mungkin ya, gue belum hitung juga. Dan itulah segala pendapatan yang mungkin lu dapatkan ketika lu lulus di CPNS untuk formasi yang SLTA doang. Jelas angkanya gak pasti, berfluktuatif karena banyak hal, tapi mungkin angka tersebut merupakan proyeksi dari nilai yang sesungguhnya. Gue masih banyak video tentang kejaksaan. Kalau lu mau nonton, silakan lihat di playlist. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk membantu ini. Gue dari Komang Channel mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.